Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini di channelnya Pak Riza, channel yang bahas tentang materi fisika, soal plus pembahasannya. Hari ini kita akan latihan soal tentang materi gerak melingkar. Semoga bisa membantu. Yuk kita mulai. Ya, ini soal pertama. Soal pertama adalah sebuah benda bermasa 1 kg diikat dengan tali sepanjang 30 cm dan diputar secara horizontal. Nah, ada gambarnya di situ ya, diikat dengan tali, diputar dengan tangan. Terus benda berputar sebanyak 200 setiap 40 detik. Nah, tentukan pertama periode, kedua frekuensi, ketiga kecepatan sudut, keempat kecepatan linear benda, kelima percepatan sentripetal, dan yang terakhir adalah gaya sentripetal. Nah, untuk bisa mengerjakan ini tentunya kita harus hafal dulu, kita harus tentukan dulu apa aja yang diketahui di sini. Pertama ini masanya, diketahui masanya itu M, berarti masanya 1 kg. Kemudian panjang tali berarti ini 30 cm sebagai jari-jarinya, berarti jari-jari sebesar 30 cm. Ubah jadi meter. Cm jadi meter itu jadinya dibagi 100 yaitu 0,3 meter ya, dibagi 100. Kemudian benda berputar sebanyak 200, berarti banyak putaran nih. Berarti N-nya ya, N banyak putaran, 200 putaran. Tiap 40 detik berarti waktunya selama 200 putaran ini putaran dalam waktu 40 detik 40 second. Nah, sekarang ditanya tentukan periode ya, tinggal kita yang pertama periode. Ingat, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran, berarti T besar simbolnya itu waktu, berarti T dulu yang ditulis per N, masukkan T nya 40, terus banyak putarannya itu N nya 200 ya kan, coret dibagi 41 dibagi 45, jadi jawabannya 1/5 second atau detik. Kemudian yang kedua itu frekuensi. Frekuensi simbolnya F kecil, rumusnya itu kebalikan daripada periode, dia artinya banyak putaran yang dilakukan tiap detik. Nah, kata depannya itu banyak, berarti N dulu. N nya berapa? 200 ya kan, dibagi 40, coret hasilnya 5 Hz. Kemudian apalagi? Kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini omega, ada banyak rumus, bisa 2pi per T, bisa 2pi kali F ya. Saya akan menggunakan rumus omega 2pi kali F, 2pi kali F. Nah, omega itu kecepatan sudut, tinggal kita masukkan berarti 2pi dikalikan frekuensinya. F nya tadi kita udah dapat nih, 5 Hz. 5 hasilnya 10 pi, satuannya radian per second. Kemudian apa lagi? Yang D saya tulis di sini, kecepatan linear itu V, simbolnya V. Nah, V sama dengan omega kali R. Nah, tinggal kita hitung aja. Omega tadi udah dapat di sini 10 pi, kemudian kali R-nya udah dapat tadi 30 cm, diikat dengan tali, diubah ke meter jadinya 0,3, jadinya hasilnya
jadinya 10 kali 0,3 itu 3, jadi 3 pi meter per second. Kalau mau dibuat angka semuanya ya, bisa diubah ke dalam bentuk pi nya itu 3,14. Terus apalagi di yang E sekarang, percepatan sentripetal, yaitu AS. AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, tinggal kita masukin aja nih. V nya udah dapet 3 pi tadi. 3 pi dikuadratin berarti kali 3 pi ya, dibagi R nya 0,3. Nah, berarti AS sama dengan percepatan sentripetal 3 pi kali 3 pi berarti 9 pi kuadrat. 0,3 nya boleh kita kaliin 10 per 10, sehingga di sini kali 10 yang atas, bawahnya kali 10 nih 0,3 jadi 3. Hasilnya sama dengan 90 pi kuadrat per 3. Ya, langsung aja ya dicoret 3 nya sama 90 jadi 30. Jadi jawabannya itu adalah 30 pi kuadrat meter per second kuadrat. Nah, ini dia percepatan sentripetal. Yang terakhir itu apa nih? Gaya sentripetal, yaitu F. F-nya di sini. Gaya sentripetal itu F sentripetal Fs, yaitu massa dikali percepatan sentripetal. Ya, tadi kita udah dapat masanya, ini udah ada 1 kg di soal. 1 dikali 30 pi kuadrat. Jadi gaya sentripetalnya sama dengan kali 1 nggak ngaruh, berarti 30 pi kuadrat Newton. Nah, ini adalah jawaban yang F. Jadi yang pertama A nya itu periode 1/5 detik, frekuensinya 5 Hz, kecepatan sudutnya 10 pi radian per second, kecepatan linearnya 3 pi meter per second, percepatan sentripetalnya 30 pi kuadrat, gaya sentripetalnya 30 pi kuadrat. Jadi itu adalah pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya itu 3 buah roda, yaitu ABC seperti pada gambar ya. Yang A punya jari-jari 40, yang B 20 cm, yang C 10 cm. Dihubungkan seperti pada gambar. Nah, jika roda B berputar dengan kecepatan sudut setengah atau 0,5 pi radian per second, tentukan yang A kecepatan linear pada tepi roda B, yang B tentukan kecepatan sudut roda A dan kecepatan linear pada tepi roda roda A, yang C kecepatan sudut roda C dan kecepatan linear pada tepi roda C. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui apa aja di sini. Pertama, jari-jari rodanya ya, RA nya 40 cm. Terus RB 20 cm, RC 10 cm. Nah, hubungannya nih, yang pertama, ini diketahui kecepatan sudut roda B, berarti omega B. Kecepatan sudut itu omega 0,5 pi rad per second. Nah, sekarang tinggal kita tulis hubungannya ini. Yang pertama yang A dulu. Yang A di sini katanya dia nanya kecepatan linear tepi roda B. Nah, berarti ditanyanya ini VB. Ingat, rumus V sama dengan omega kali R. Hubungannya dengan omega itu omega kali R. Berarti tinggal kita ganti aja omega kali R, karena dia B, omega B kali RB. Nah, ingat,
Ini rumusnya kiri kanan nggak sama, yang satu V, yang satu omega R. Berarti R-nya harus dibuat meter. Jadi ini dibagi 100 cm jadi 0,2 meter. Ya. Berarti masukin omega B-nya ada nggak? Ada 0,5 pi, berarti 0,5 pi kali R-nya 0,2, hasilnya berapa? 0,5 kali 0,2 berarti 0,10 pi meter per second. Tuh yang A. Sekarang yang B. Yang B, kecepatan sudut roda A dan tepi roda A. Nah, karena yang diketahui adalah omega B, ditanya adalah A, kita lihat hubungan A sama B, ya. A dan B ini hubungannya ini sepusat. Jadi hubungannya itu kalau sepusat itu yang sama adalah omeganya, omega A sama dengan omega B, ya kan? Nah, omega rumusnya VA dibagi RA sama dengan VB dibagi RB. Nah, tinggal kita masukin apa yang ditanya nih, kecepatan sudut dan kecepatan linear. Nah, kecepatan sudutnya karena sepusat itu sama, berarti omega A sama dengan omega B. Berapa omega B? Udah ada. Berarti omega A juga sama, 0,5 pi, ya, pi radian per second. Nah, tinggal kita masukin nih. Nah, hasilnya apa nih yang sebelah sini? Kita cari V-nya sekarang. Yang VA-nya ada nggak? VA-nya nggak ada, kita cari VB-nya. Nggak muat. Lanjut lagi, VA-nya, RA-nya ada nggak? RA-nya 0,2. Kalau rumus kiri kanan sama, boleh pakai senti sama senti ya, nggak harus meter, jadi saya pakai senti. RA-nya berapa? RA-nya 40 cm. Kemudian VB-nya berapa? VB-nya tadi udah ada nih, 0,10 atau 0,1 ditulisnya pi per RB-nya berapa? RB-nya 20 cm, jadi sama-sama senti. Nah, ya kan? Kemudian saya pindahin 40-nya ke kanan. Karena yang awalnya bagi nih, VA dibagi VB, sehingga pindah ke kanan jadi kali. Sehingga VA sama dengan 0,10 pi dikali 40. Tadi 40 kan bagi awalnya, pindah ke sebelah kanan jadi kali, dibagi 20. Yang nggak pindah tulis lagi, 20 nya coret, ini 2, hasilnya VA sama dengan 0,10. Itu 0,1 ya, sama aja ditulisnya. Hasilnya 0,10 kali 2 0,20, kita tulis cukup 0,2 saja, karena 0 di belakang koma sana, di belakang koma nggak dihitung. Nah, meter per second. Terlihat bahwa kecepatan roda A lebih besar daripada kecepatan roda B. Kecepatan linear pada tepi, maksudnya pada ujung-ujungnya ya, pada ujung-ujung roda A ini kan dia muter. Nah, tepinya di sini, pinggirnya, pinggir roda, itu kecepatannya 0,2 pi. Nah, kemudian ini yang C. Yang C sama juga, lihat hubungannya. Yang C itu berarti roda A sama roda B. Lihatnya roda A sama roda B. Roda A dan B itu bersinggungan. Berarti kalau bersinggungan yang sama adalah VA sama dengan VB. Maksudnya roda C di sini.
Jadi sini bukan roda B tapi roda C. A dengan C. Karena A sama C dihubungin sama ini rantai nih talinya ini yang menghubungkan yang roda biru dan roda hijau. Nah, karena VA sama dengan VB, berarti rumusnya tinggal kita ganti. V sama dengan omega R, berarti VA nya boleh kita ganti jadi omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah ya, karena tadi VA sama dengan VC, berarti VC nya sama dengan VA. Berapa VA? Tadi kita udah dapat VA di jawaban nomor B, yaitu 0,2 pi. Jadi nggak usah dihitung lagi, 0,2 pi meter per second. Nah, sekarang kita mau nyari omega C nya ya. Ini salah ketik lagi ya, ini harusnya C omega C sama RC. Nah, perhatikan bahwa dari rumus yang tengah ini ya, yang saya kotak ini, kita ubah. Kita mau nyari VC, berarti RC-nya pindahin. Atau enggak kita masukin dulu deh. Omega A-nya berapa? Omega A. Nih, omega A sama dengan omega B sama dengan 0,5. Berarti omega A 0,5 P dikali RA. RA-nya ini nggak saya ubah ke meter karena kiri kanan rumusnya sama. Omega R juga kiri kanan. Berarti tetap senti aja nggak apa-apa. Kemudian jadi 40 cm. Kemudian ditanya omega C dikali R-nya berapa tuh di C? Itu 10. Nah, kita mau cari omega C, tinggal kita pindahin ke kanan. Sehingga kita dapat 0,5 kali 4. 0,5 kali 0,5 pi kali 40 dibagi 10 ya kan, sama dengan omega C. Saya pindahin 10 ke kiri, yang tadinya kali jadi bagi, coret. Nah, jadi hasil tinggal kali, berarti omega C sama dengan berapa tuh? 0,4 dikali 40 ya kan, dikali 4. 0,5 dikali 4, hasilnya itu 20 geser 0,1 jadinya 2 pi radian per second. Nah, itu adalah jawaban yang C. Apa aja tuh? Yang A pertama, kecepatannya udah dapet nih, kecepatan linear. Rumusnya VB omega B kali RB. Kemudian yang B ini, yang pertama jawabannya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu omega A. Ini udah dapat omega A sama dengan omega B. Karena tadi omega B kita udah dapat di soal, diketahui karena dia sama, berarti sama nilainya 0,5 pi. Karena dia sepusat. Kemudian kecepatan linear, gunakan rumus yang saya kotakin nih, yang hijau. Gunakan yang ini. VA per RA sama dengan VB per RB, masukin, pindahin 40-nya ke kanan, jadi dikali. Kemudian dapat VA-nya tuh 0,2 pi meter per second. Kemudian yang C itu ditanya kecepatan sudut C, berarti omega C, dan kecepatan linear C. Nah, kalau bersinggungan yang sama itu kecepatan linear, VA sama dengan VC, sehingga VA udah dapet tadi di nomor B ya, yaitu 0,2 pi, berarti VC-nya juga sama 0,2 pi. Ini dia nih, jadi nggak usah dihitung lagi. Kemudian apa nih? Yang omega C, kecepatan sudut C, pakai yang dikotakin warna biru ini. Nah, masukin omega A-nya ya, nanti dapat omega C-nya, kita pindahin si 10-nya ke kiri, jadi dibagi, kemudian tinggal dihitung, dapat omega C-nya 2 pi radian per second. Oke, sampai di sini pembahasan soal tentang gerak melingkar. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.